Di tengah rerimbunan hutan lebat di lereng Gunung Lawu, terletak sebuah desa kecil bernama Sumberjati. Desa itu tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, seperti kebanyakan desa terpencil lainnya di Indonesia, Sumberjati memiliki segudang cerita mistis yang menyelimuti sejarahnya. Salah satu cerita yang sering diceritakan dari mulut ke mulut adalah tentang sebuah ritual pesugihan kuno yang pernah dilakukan di sana ratusan tahun lalu. Ritual itu dikatakan sangat berbahaya, namun memberikan kekayaan yang melimpah bagi siapapun yang berani melakukannya. Tak ada yang tahu persis bagaimana ritual itu dilakukan, atau apa yang menjadi konsekuensinya. Cerita-cerita yang berkembang seringkali ditambah dengan bumbu misteri dan ketakutan. Namun, seperti halnya legenda-legenda lainnya, kisah pesugihan itu perlahan-lahan terlupakan, terkubur oleh waktu dan modernitas. Desa Sumberjati tetap menjadi tempat yang damai, hingga suatu hari, sesuatu yang kelam kembali bangkit dari masa lalu. Adnan, seorang pria parubaya yang telah lama meninggalkan desa itu untuk bekerja di kota, kembali ke Sumberjati setelah mendengar kabar kematian mendadak ayahnya. Ayahnya, Pak Harto, adalah salah satu tetua desa yang sangat dihormati. Namun, yang mengejutkan Adnan bukanlah kematian ayahnya yang mendadak, melainkan keadaan tubuh ayahnya ketika ditemukan. Menurut cerita warga desa, tubuh Pak Harto ditemukan dalam posisi aneh, seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang sakral. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam, dan ada tanda-tanda aneh di sekeliling tubuhnya. Lilin-lilin yang telah lama padam, sesaji yang terserak, serta sehelai kain hitam yang terikat di tangannya. Adnan tak pernah mendengar ayahnya terlibat dalam hal-hal mistis, namun kecurigaan mulai merayapi pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya? Setelah pemakaman, Adnan menetap di rumah peninggalan ayahnya, rumah tua dengan arsitektur Jawa kuno yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Malam pertama di rumah itu, Adnan merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara-suara aneh terdengar dari arah belakang rumah, seperti bisikan angin yang membawa kata-kata samar. Meskipun sudah terbiasa dengan suasana hening di desa, kali ini ada yang terasa janggal. Malam itu, dalam tidurnya, Adnan bermimpi. Ia berada di sebuah tempat yang asing, di tengah hutan dengan pepohonan tinggi yang menjulang. Di depannya, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi sesajen, darah segar, dan bunga-bunga yang terserak. Di atas altar itu, berdiri sosok tinggi berbalut kain hitam, dengan topeng menyeramkan yang menutupi wajahnya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dari balik kegelapan, terdengar suara gemuruh. Kembang pesugihan telah dibangkitkan kembali. Sosok itu berbicara dengan suara berat yang bergema. Kekayaan akan datang bagi yang berani. Namun, darah harus dibayar. Adnan terbangun dengan napas terengah-engah. Pikirannya kacau, mimpi itu terasa begitu nyata. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, mencoba menenangkan dirinya, namun tatapannya tertarik pada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah kotak kayu tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya tergeletak di sana. Dengan rasa penasaran bercampur waspada, ia mendekati kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat beberapa benda aneh. Selembar kain hitam yang mirip dengan kain yang ditemukan di tangan ayahnya, segenggam bunga mawar merah layu, dan sebuah buku tua dengan tulisan aksara Jawa kuno. Adnan membuka buku itu perlahan-lahan, membaca kata-kata yang tertulis di dalamnya. Isinya adalah panduan ritual pesugihan kuno yang tampaknya telah dilakukan oleh para leluhur desa ini. Namun, saat membaca lebih lanjut, Adnan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ritual itu bukan hanya sekadar memanggil kekayaan. Ada harga yang harus dibayar, dan itu melibatkan jiwa manusia. Setiap kali ritual dilakukan, nyawa seseorang harus dikorbankan sebagai bagian dari perjanjian dengan kekuatan jahat yang bersemayam di gunung. Jika tidak ada korban, maka kekuatan tersebut akan lepas kendali dan membawa malapetaka bagi desa. Mungkinkah ayahnya terlibat dalam hal ini? Mungkinkah kematiannya bukan kebetulan, melainkan bagian dari ritual itu? Keesokan harinya, Adnan memutuskan untuk mencari jawaban. Ia menemui Pak Wiryo, sahabat lama ayahnya yang juga dikenal sebagai tetua desa.
Pak Wiryo adalah sosok yang bijaksana dan mengetahui banyak tentang sejarah desa, termasuk cerita-cerita yang berkaitan dengan mistik. Pak Wiryo, kata Adnan ketika ia bertemu dengan pria tua itu di rumahnya yang sederhana. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayah saya? Apakah Anda tahu sesuatu tentang ritual pesugihan yang pernah dilakukan di desa ini? Pak Wiryo menatap Adnan dengan sorot mata yang suram. Setelah beberapa saat hening, ia menghela napas panjang. Aku berharap kau tidak menanyakannya, Nak, tapi sepertinya kau sudah terlalu dalam untuk kembali. Adnan merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Apa maksud Bapak? Pak Wiryo mulai bercerita tentang masa lalu desa Sumberjati. Ratusan tahun yang lalu, desa ini adalah tempat yang makmur. Namun kemakmuran itu tidak datang secara alami. Para leluhur desa telah melakukan sebuah ritual kuno, dikenal sebagai kembang pesugihan. Ritual ini melibatkan pemujaan kepada makhluk gaib yang bersemayam di gunung, yang konon memberikan kekayaan melimpah kepada siapapun yang berani memintanya. Namun, setiap kekayaan yang diberikan harus dibayar dengan darah, korban manusia. Ritual itu telah dihentikan berabad-abad yang lalu, kata Pak Wiryo, suaranya penuh dengan kesedihan. Namun beberapa orang masih tergoda oleh janji kekayaan. Ayahmu, aku tak pernah menyangka, tapi sepertinya dia mencoba membangkitkan ritual itu kembali. Adnan merasa perutnya mual. Ayah saya? Tapi kenapa? Pak Wiryo menunduk. Ayahmu mungkin merasa terdesak. Aku dengar bisnisnya di kota mulai gagal. Mungkin dia berpikir bahwa dengan melakukan ritual itu, dia bisa mendapatkan kekayaan kembali. Tapi kau harus tahu, ritual ini bukan hanya soal uang. Ini tentang kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih jahat daripada yang bisa kita pahami. Adnan merasa kepalanya berputar. Jika ayahnya benar-benar melakukan ritual itu, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan. Desa ini dalam bahaya. Malam berikutnya, ketegangan di udara terasa semakin berat. Angin bertiup kencang, dan langit desa Sumberjati yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan awan hitam tebal. Suasana desa yang biasanya damai berubah menjadi mencekam. Warga mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, bisikan yang membawa teror dan ketakutan. Adnan duduk di ruang tamu rumahnya, merenungkan apa yang harus ia lakukan. Buku ritual yang ia temukan di rumah ayahnya masih tergeletak di atas meja. Ia merasa bahwa buku itu adalah kunci untuk mengungkap kebenaran. Namun di saat yang sama, ia takut dengan apa yang mungkin akan ia temukan. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk dengan keras. Adnan terkejut dan segera membukanya. Di depannya berdiri seorang pria setengah baya dengan wajah pucat. Pria itu adalah Pak Manto, salah satu warga desa yang bekerja sebagai petani. Pak Adnan, seru Pak Manto dengan nada panik. Ada yang aneh terjadi di desa ini. Banyak ternak kami yang mati mendadak. Dan tadi malam, aku melihat sesuatu di hutan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Adnan mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Pak Manto menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan ketakutannya. Aku melihat bayangan, sosok tinggi dengan kain hitam yang melayang di antara pepohonan. Aku tak tahu apa itu, tapi sejak kematian ayahmu, banyak hal aneh yang terjadi. Apakah kau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ia tahu bahwa apa yang dilihat Pak Manto mungkin berhubungan dengan ritual pesugihan. Namun, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia tidak ingin menyebabkan kepanikan di desa. Kita perlu mencari tahu lebih lanjut, kata Adnan akhirnya. Aku menemukan sesuatu di rumah ayahku, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semua ini. Pak Manto mengangguk setuju. Mereka berdua lalu memutuskan untuk memeriksa kembali buku ritual itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah dilakukan Pak Harto. Namun, semakin mereka membaca, semakin jelas bahwa ritual itu tidak akan berhenti begitu saja. Kekuatan yang telah dibangkitkan tidak bisa dikendalikan dengan mudah. Ritual harus diselesaikan, atau kekuatan jahat yang telah terbangun akan terus tumbuh dan menghancurkan desa. Malam itu,
Adnan dan Pak Manto memutuskan untuk pergi ke hutan tempat Pak Harto terakhir kali ditemukan. Mereka tahu bahwa di sanalah ritual pesugihan dilakukan, dan di sanalah mereka harus mencari jawaban. Hutan di sekitar Sumberjati selalu dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Namun kali ini terasa lebih gelap dan mencekam. Di tengah perjalanan, mereka mulai mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan-bisikan halus yang datang dari segala arah. Langkah kaki mereka terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka. Cahaya bulan yang seharusnya menerangi jalan kini tampak redup, tertutup oleh bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan. "Tetap tenang," kata Adnan, meskipun ia sendiri merasa sangat takut. "Kita hampir sampai." Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, tepat seperti dalam mimpi Adnan, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi dengan sesajen dan bunga-bunga yang layu. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah sosok tinggi berbalut kain hitam yang berdiri di depan altar itu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. "Kita harus menghentikannya," bisik Adnan dengan suara gemetar. Pak Manto mengangguk setuju. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, sosok itu berbalik. Wajahnya yang tertutup topeng menyeramkan menatap langsung ke arah mereka. Tanpa peringatan, sosok itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Adnan dan Pak Manto terjatuh, ketakutan merayap di tubuh mereka. Mereka mencoba untuk lari, namun kaki mereka terasa kaku, seolah-olah tertancap di tanah. Sosok itu mendekat, suara napasnya terdengar berat dan mengerikan. Dalam keputusasaan, Adnan ingat sesuatu yang tertulis di buku ritual. Untuk menghentikan kekuatan jahat yang telah bangkit, ritual harus diakhiri dengan pengorbanan. Bukan korban jiwa, tapi penghancuran altar tempat perjanjian itu dilakukan. Suara dentuman keras terdengar saat altar itu pecah berkeping-keping. Teriakan mengerikan menggema di udara ketika sosok berbalut kain hitam itu lenyap seketika. Hutan yang tadinya gelap dan penuh teror kini terasa lebih ringan, seolah-olah sesuatu yang berat telah diangkat dari sana. Adnan terjatuh di tanah, napasnya tersengal-sengal. Pak Manto menghampirinya, wajahnya pucat namun penuh rasa lega. "Kita berhasil," kata Adnan pelan. Ritual itu telah diakhiri. Namun, di dalam hatinya, Adnan tahu bahwa ancaman itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Pesugihan kuno yang telah dilakukan tidak bisa begitu saja dilupakan. Kegelapan mungkin akan kembali suatu hari nanti. Dan ketika itu terjadi, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya.